Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jas Ansor, jumpa sahabat Ansor. Kita patut menghargai dan kita memberikan reward kepada Ansor, khususnya di PAC kami ya. Kali ini kita kedatangan sahabat kita, sahabat Faiz. Siapa? Muhammad Faiz. Ahmad. Jadi ini Ahmad. kesalahan Ahmad. untuk pembuatan. Ahmad Faiz. Siapa yang bikin Ahmad. itu? Siapa yang bikin jas itu? Ini jas kritikan. Jas berkasus. Jas Tapi nggak apa-apa. Jasnya berkasus, tapi kita selaku independen tidak pernah melakukan kasus di organisasi kita. Sahabat Faiz, salah satu sahabat Ansor yang senior ya, yang senior, berangkat dari kader Banser ya, kemudian jadi saya Ansor. instruksi. Iya nanti klarifikasi nanti. Siap, monggo. Awalnya aktif di Banser beliaunya ini, sahabat Faiz ini. Kemudian lebih mengabdikan diri ke pengurus PH di Ansor. Kemudian juga aktif di Lazisnu ya sahabat ya. Di Lazisnu. Kemudian aktif sebagai takmir masjid di rumahnya. Takmir ya? Takmir. Sebagai sekretaris saja. Sekretaris. Lazisnu bahkan sudah sampai ke tingkat cabang ya. Dengar ya, ini, sekedar informasi seperti itu. Dari ranting kemudian ke cabang. Oke, sahabat Faiz. Siap. Masuk bergabung di Ansor sejak tahun berapa kira-kira? Saya tahun 2015 sudah aktif di Ansor. 2015 masih belum ter-PKD pada waktu SMA. itu. 2015 itu saya sudah mau masuk kuliah. Di perkuliahan. baru keluar. Baru keluar dari SMA. Sebenarnya kalau menceritakan sejarah terlalu panjang. Cuman nggak apa-apa diceritakan. Biar sahabat-sahabat yang di sana tahu semua. Awal mulanya saya bergabung yaitu ketika sholat Jumat di kampus, ada salah satu dosen yang ngajak saya untuk bergabung khususnya di organisasi. Pada saat itu saya nggak nyebut Ansor ya di organisasi gitu. Belum ya. menyebut nama Ansor. Sebagai orang yang awam, artinya saya sebagai mahasiswa yang baru, ini saya menanyakan organisasi kampus apa di eksternal seperti itu. Jadi kemudian dosen saya menjawab, oh di eksternal mas, agar supaya setelah sampean pulang kuliah, sampean itu ada aktivitas untuk istilahnya berjuang atau mengabdi, selain itu mengambil hikmah daripada setelah mengikuti organisasi itu gitu. Banyak hikmahnya kata beliau, dosen saya pada waktu itu untuk bergabung di organisasi. Siapa itu dosen kalau boleh tahu? Namanya Andre Sunyoto. Jadi sempat sudah nggak asing ya, nggak asing. Oh, ketua PAC. Mantan ketua PAC Ansor pada tahun 2017 kalau nggak salah. Iya. Berarti sampean nututin kepemimpinan sahabat Andre. Sebelum sahabat Andre siapa? Sebelum sahabat Andre itu sahabat Masrur. Sahabat Masrur. Masrur Ghazali. Sebelum sahabat Masrur. Sebelum Masrur yaitu Ansori. Itu nututi semua, teman. Alhamdulillah pada masanya, pada kepemimpinan Ansori, Masrur, dosen saya Mas Andre, kemudian sampai pada saat ini sahabat Basori, ketua kami yang benar-benar luar biasa saya menyebutnya, karena tidak
apa ya saya menyebutnya susah kalau ketua saya yang saat ini nih. Pak Ketua di endorse ini, ada maunya nanti kasih Mungkin sepeda yang sudah terendorse di Ansor beralih ke ranting kami. ada maunya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Pak Ketuanya kan bisa membeli sendiri ya Pak Ketua ya. itu berarti Susbalan dulu 2015 itu. Apa langsung Susbalan? Belum. Pada saat itu setelah saya mengikuti Ansor, setelah bergabung, namanya orang yang sudah bergabung, saya mengikuti. Meskipun pada saat itu masih belum ada PKD ya, pimpinan pelatihan kader dasar, maksudnya pelatihan kader dasar masih belum. Nah, karena pada saat itu Ansornya sempat vakum, mungkin ada apa ya menyebutnya, saya khawatir ini kalau saya di podcast ini khawatir mengeluarkan kalimat yang kurang etis gitu, iya kamu kan disampaikan. barbar orangnya Ya kamu kan barbar kamu. tapi gini banyak manfaatnya sebenarnya. Ini pembahasan yang bagi saya itu luar biasa ya, yang untuk saya menyebutkan ketika saya itu bergabung di Ansor. Ketika ada problem di dalam suatu internal, ini bukan Ansornya yang bermasalah, melainkan oknum ataupun pengurus sendiri yang memiliki Sepakat. Iya, Ansor dari dulu tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Saya tegaskan di sini, ketika Ansor punya masalah itu bukan masalah Ansor, itu masalah oknum. Nah itu perlu digarisbawahi. Ini kata dari seorang senior ya. Saya sebut senior karena beliau ini jauh di atas saya. Saya 2020. Sebenarnya kalau saya 2020 baru bergabung. Suhu daripada saya baru bergabung itu 2020. Itu pun diajak oleh Ketua Basori kan, dari Ketua Ranting dulu. Nah, kalau sampai 5 tahun setelah sampean di Ansor saya baru gabung. Tapi kalau pengalamannya lebih banyak sampean. Pengalaman lebih banyak, tapi saya orang mudeng Mas. Orang mudeng apa itu? Lola itu, loading lama. Jadi istilahnya saya itu belajar Tapi setidaknya sahabat-sahabat Ansor khususnya di PAC Ansor Gerejengan itu tahu bahwa sampean itu pelaku sejarah dan tahu benar perjalanan Ansor dari masa ke masa. Iya kan? Betul, sejak sejarahnya Ansori juga saya juga luar biasa. Sahabat Ansori ketika dia memimpin juga menjadi istilahnya percontohan ya bagi banyak PAC khususnya di wilayah kita di Kabupaten Probolinggo. Jadi sebagai PAC barometer bagi PAC yang lain gitu. Kenapa? Karena memang luar biasa dari segi memimpinnya, disiplin untuk teman-teman kader pada waktu saat itu juga yang tidak memiliki ruang ataupun masih belum memiliki lapangan pekerjaan pada saat itu. Beliau berusaha untuk memberikan ruang-ruang untuk menduduki di ruang itu maksudnya gitu. Jadi terus kemudian pada masanya Mas Surur juga saya patut memberikan reward atau apresiasi kepada sahabat Mas Surur yang telah memimpin pada waktu itu, meskipun ya dari masa jabatan itu tidak sampai purna karena memang mungkin ada tuntutan keluarga, entah bagaimana saya menyebutkannya. Yang jelas beliau juga pernah bermanfaat di PAC kita, khususnya bagaimana kita selaku anggota itu belajar. Tidak mudah untuk menjadi pemimpin, ini perlu kita tegaskan lagi. Makanya dari awal proses saya sampai pada titik sekarang itu, ketika ada penawaran untuk menjadi pemimpin, perpindahan tongkat estafet ya, atau kita lebih gampangnya jadi pemimpin, saya bukan tidak mau, masih belum waktunya. Berarti masih berat. Berarti
pada saat Berarti pada saat nanti Berarti- pada saat berarti- nanti ada dong keinginan. ada keinginan tapi Ada masih dong jauh keinginan. masih jauh Wah, jadi perlu saya tegaskan Ini sudah Masih ada belum. bisikan rupanya dari kanan kiri jadi ya. gini menurut apa sejarah dari pemimpin-pemimpin kita itu kalau kita mau menduduki suatu jabatan itu kita bergabung pada saat ini besok atau lusa kita mau menjabat bisa jadi kita menduduki itu. Ya. Cuman kan gini, amanah yang ditegaskan, yang diberikan tanggung jawab kepada suatu pemimpin itu tidak semerta-merta hanya menduduki di kursi itu saja, Iya. melainkan Iya. beban tanggung jawabnya terhadap organisasi itu perlu bagi saya. Iya. Seperti itu. Apalagi memimpin Apalagi masih memimpin Ansor, memimpin keluarga. waduh itu memimpin istri juga berat. Ini apa? Pengantin baru. Jadi lah ini kita nanti nyampe ke sana, nyampe bab ke Ada. sana. Kapasitas sahabat Faiz ini selain senior Ansor Kerejengan, beliau juga wakil ketua di PAC GP Ansor Kerejengan. Jadi ya pahit manis di PAC GP Ansor Kerejengan ini beliau tahu semuanya dari masa ke masa. Betul. Nah, dan selain itu beliau juga seorang ekonom muda, seorang ekonom Sebenarnya muda. saya tidak pantas untuk memberikan sebutan yang seperti itu karena dari segi profit yang saya dapatkan dari ekonom yang disebutkan oleh sahabat Umam ini Saya belum menyebutkan beliau usaha di apa. masih belum Beliau pantas, cuman saya beliau itu sedang bergelut di usaha jamur, ya, sahabat. Ya, jamur, ekonom muda, dan ya sudah beberapa tahun terakhir beliau bergelut di sana. Ya terbukti sudah, sahabat, bahwa sampean itu ekonom, panjenengan itu ekonom. Karena kan sabar dimulai dari 0.0 kemudian naik sedikit demi sedikit. Iya kan? Apa yang bisa dibantah dari jadi sini? gini Kalau sampean tidak ke sana, tidak di posisi sekarang, ya sudah dari dulu sampean meninggalkan ini. betul jadi gini untuk apa saya menyebutkan Apa? kepada pemirsa, Pemirsa. pada penonton sahabat-sahabat semuanya. Jadi tidak segampang apa yang kita menyebutkan itu gitu. Jadi sebenarnya saya mengakui betul bahwasanya ini barokah atau harokah yang selama saya berkhidmat di Ansor itu lah ini proses, sahabat. Ya. Saya benar-benar kalau saya menceritakan kronologis saya mulai dari saya sekolah, saya memang sudah berbisnis. Cuman pada saat itu bisnis saya itu mulai dari jual HP, jual beli HP. Nah, kalau bukan jual HP ya. Kalau jual HP berarti dari pribadi saya jual. Tapi kalau jual beli HP saya bodong. membeli. HP bodong. Bukan HP bodong. Oh. Ini HP yang benar-benar Orang ketiga sampean berarti. pihak orang yang ketiga. Iya, pihak ketiga. orang ketiga. Ketiga. Mulai dari jual beli HP, saya tabung uang itu, lalu kemudian saya buat modal usaha untuk jual pada saat itu jual durian di pinggir jalan trotoar. Tahun berapa itu, Mas? Pada tahun 2015 juga. Saya tahun 2015 Sudah gabung di Ansor belum? Saya bergabung di Ansor juga sudah berusaha berbisnis. Enggak bisnis durian itu tadi. Iya. Sudah di Ansor. Sudah di Ansor juga. Saya sudah di Ansor juga. Terus kemudian karena masa panen atau musim. Lalu kemudian setelah musim durian saya itu jual sayur. Jadi memang bergelut selalu di pedagang lah, katakanlah pedagang kecil-kecilan. Terus kemudian setelah saya ada mendapatkan omset atau penghasilan dari itu, saya berpindah berkat barokah itu tadi. Ada suatu pelatihan
yang mana kerjasamanya dengan Ansor ini kebanggaan saya. Ansor bekerja sama salah satu CSR PT, saya menyebutkan merek enggak apa-apa saya sahabatnya. Silakan. Saya juga Ansor bekerja sama dengan CSR PT POMI pada waktu itu untuk pelatihan budidaya jamur. Kebetulan saya jadi peserta mewakili PAC Kerejengan untuk mengikuti pelatihan itu. Nah, karena memang pada saat itu karena dagang adalah atau bisnis memang sudah kesukaan mendarah daging ya. Oh, berarti Bapak Ibu orang tua? Orang tua saya dagang? juga dagang. Oh. Orang tua saya dagang. Selain petani juga dagang juga. Selain petani juga dagang. Terus singkat cerita, akhirnya setelah saya mendapatkan ilmu dari CSR atau pelatihan itu tadi, saya mengaplikasikan. Jadi apa yang ilmu saya dapat pada saat itu mengikuti pelatihan, saya aplikasikan agar bermanfaat lah untuk mengikuti pelatihan itu. Akhirnya coba sempat gagal cuman saya Tapi istiqomah ya. tetap berusaha bagaimana, karena saya pikir gini, sesuatu hal yang saya tidak bisa tapi yang lain sudah bisa, berarti saya yang masih kurang ulet pada saat itu. Artinya mempelajari apa titik atau kesalahan dari proses yang saya kerjakan itu kok masih belum betul gitu. Akhirnya banyak konsultasi kepada petani-petani jamur yang lain yang memang saya anggap beliau para petani itu tadi sudah berkompeten, yang sudah disiplin menggeluti di budidaya itu tadi. Akhirnya saya mendekati, saya mencari tahun berapa itu? Itu mulai dari tahun 2016 17 kalau tidak salah. Yang pelatihan sekitar itu ya, pelatihan sudah. itu 16 17 saya sudah setahun mengikuti organisasi ini. Betulan pada saat itu saya yang mewakili untuk mengikuti pelatihan itu sampai mengaplikasikan. Alhamdulillah sampai pada saat ini saya juga tetap menggeluti di bidang budidaya jamur. Berkat barokah dari Ansor. Kalau saya tidak di Ansor, saya tidak bakalan mendapatkan bisnis semacam itu. Betul. Luar biasa. Ini luar biasa yang perlu saya patut memberikan reward kepada ini sangat menggebu-gebu organisasi kami ini. Luar biasa. Ini patut ditiru ya oleh sahabat-sahabat sekalian, bahwa ya keuletan dalam berorganisasi, keuletan dalam menyelami satu hal itu perlu dilakukan gitu, sahabat. Nah, jadi kalau saya memberikan tentunya sebelum kesana tentunya ada suka dan dukanya ketika sahabat Faiz ini menggeluti di bidang bisnis. Semua bisnis sudah yang dijalani. Betul. Suka dukanya itu bagaimana, sahabat? Itu pasti kita mengalami ada di posisi yang memang terkadang kita itu kenapa saya ini kok seperti ini? Artinya menjalankan usaha ini kok tidak sama seperti yang lain, langsung istilahnya? Tancap gas. Langsung ada di atas. Karena gini, gitu ya. Proses itu perlu kita sadari bahwasanya kalau kita benar-benar mulai dari nol, maka yang akan kita hadapi itu problem-problem. Tapi jangan pernah, ya ini perlu juga sahabat-sahabat untuk ketahui, ketika kita ada masalah apapun dalam apa yang kita geluti itu tadi, jangan pernah putus asa untuk terus mencoba menjalankan itu. Kita harus terus mencoba sampai benar-benar kita menemukan solusi gitu. Ini prinsip saya dari dulu. Saya malu, sahabat. Saya malu apabila apa yang saya geluti itu tadi tidak sukses. Paling tidak itu menjadi suatu pilihan bagi saya. Kalau tidak saya menjalankan itu, berarti pilihan saya lebih istilahnya ada yang lebih baik untuk berpindah
tujuan. Tapi keuletan sahabat Faiz dalam menggeluti budidaya jamur tiram ini bisa dibuktikan ya. Karena saya sudah berkali-kali ke rumah sahabat Faiz. Pertama saya ke sana. Pada masih waktu kecil ya? Iya, masih kecil kan? Masih kecil. Jamur masih ada di ruang tamu, di ruang tamu di berserakan depan. yang tidak karu-karuan. Nah, terakhir saya ke sana kemarin sudah memiliki kombung sendiri. Alhamdulillah. Kombungnya sudah besar itu. Enggak, jangan berlebihan. Iya, sudah Jadi, besar. cukup lah. Cukup, Cukup 1000 backlog. 2.600. 2600 backlog. Itu sudah besar itu. Awal nyoba berapa backlog? Saya 100. Awalnya Awal mencoba 100 backlog untuk percobaan, pemantapan. Itu banyak tingkat kegagalan kami. Karena memang dari step atau tahap-tahap pembuatan saya masih belum kurang baik pada waktu itu, dari segi alat juga masih belum mendukung, dari teknis atau cara alat beli sendiri apa masih pinjam waktu itu? pada saat itu Awalnya. memang untuk alat steamer ya, untuk alat pembakaran saya Bikin sendiri. dikasih pada waktu itu oleh kepala CSR pada waktu itu, agar supaya lebih semangat lagi untuk menjalankan usaha itu tadi. Karena alhamdulillah dari 20 peserta, karena memang sedikit peserta yang mengikuti pelatihan, dari 20 peserta satu-satunya peserta dari PAC Kecamatan Kerejengan yang sukses atau bisa menjalani budidaya itu tadi. Gitu, salah satu Yang tersisa sampai sekarang. Yang tersisa Sampai dari sekarang. angkatan saya, yang tersisa masih saya Sampai pada sekarang, ya? waktu itu. Jadi banyak yang memang kemarin itu sampean bisa menjalankan itu sampai selesai. Nah, solusinya sih satu, mereka istilahnya, Tidak berani berproses. satu juga dari segi kesibukan. Kalau saya memang benar-benar pengangguran ya sahabat ya. Artinya yang namanya orang yang berpengangguran itu pasti kan ingin bagaimana kita itu berpendapatan juga dari itu. Iya. Ingin punya penghasilan. Akhirnya mau tidak mau selalu muter-muter di situ sudah. Tapi yang bisa dirasakan lah dari bergelut di bidang jamur ini kan sudah banyak tentunya Mas Faiz. Alhamdulillah. Biaya kuliah semisal itu dari jamur. Tidak atau gimana? tidak semuanya. Artinya karena memang masih dibantu ya sama orang tua, juga untuk sisi lain juga saya bantu dari segi pendapatan yang saya dari usaha saya itu tadi. Jadi kalau misalkan saya mau bayar SPP atau bayar ujian atau bayar daftar ulang dari kampus itu, kita patungan dari orang saya tua. separuh, dari orang tua separuh gitu. Itu sempat berjalan 2 tahun ya, 2 tahun akhir, karena dari 2 semester itu saya mendapatkan beasiswa Bidik misi. bukan bidik misi, beasiswa apa ya, untuk anak saya gak paham juga pada waktu itu besar-besaran nilai yang direkrut. Oh. Saya gak paham juga apa gimana teknisnya. Alhamdulillah juga saya lulus seleksi itu mendapatkan bantuan selama 2 semester itu. Setelah dari itu sudah saya menjalankan pembayaran seperti biasa, 50-50 sama orang. Nah, selama itu ya sampai sekarang berarti sudah 6 tahunan ya. Sekitar 6 tahunan. sekarang 2022. 6 tahun lah. Ya. Kan 2016 kan? Ya. 6 tahun. 15 saya. Enggak, yang di jamur. Oh, yang di jamur. 2016. 2016 Iya, 17 ya. 6 tahun. Kurang lebih 6 tahun itu. Nah, bisa enggak kira-kira sudah mencukupi enggak? Sudah balik ya, kalau saya bicara modal, apakah sudah bisa balik dari proses awal, tahap proses awal, apakah sudah bisa dirasakan itu hasilnya? Yang jelas kalau manis dari usaha itu kalau kita berbicara dari awal sampai sekarang itu yang jelas manisnya sudah terasa. Cuman
kalau kita berbicara pendapatan, namanya orang yang berbisnis selalu ingin bagaimana sekiranya kita selalu berkembang, berkembang lebih baik, usahanya lebih sehat, sehat manajemennya, bagaimana sekiranya juga kita, karena gini, Nah, itu kan suatu dikelola kunci. sendiri sama sampean. Saya mengelola sendiri. Sendiri saya kan? mengelola sendiri. Saya Single factor. saya tujuannya untuk membuat usaha ini selain saya juga membutuhkan bagaimana sekiranya nanti usaha yang saya geluti ini juga bermanfaat untuk warga sekitar. Artinya kita memberikan peluang bagi masyarakat sekitar yang khususnya Pemuda-pemuda. pemuda ataupun kalangan orang sepuh yang memang sudah tidak layak untuk bekerja di tani lagi karena dari segi usia kan, karena pekerjaan jamur bagi saya juga tidak terlalu berat, cuman apalagi juga ada di bawah atap ya. Iya. Kita bekerja ada di bawah atap, bisa membantulah memberikan manfaat kepada warga sekitar, itu tujuan kami. Berarti selama 6 tahun itu sampean kelola sendiri. Selama 6 tahun alhamdulillah saya kelola sendiri secara independen. Dan sekarang sudah ada yang membantu. Alhamdulillah bertambah, dan sekarang bertambah lagi ada istri di situ yang setia ya. Mana menemani istri? saya. Istri Mas Faiz. Mungkin kalau istri saya menonton video ini, saya berterima kasih banyak. Asik. Sudah menemani saya. Asik. Sudah memberikan izin juga kepada saya juga berduduk pada sampai titik saat ini. Oke, luar biasa sahabat Faiz ini. Dukungan dari mana? Dari orang-orang sekitar juga mendukung. Keluarga mendukung. Dari nol itu sudah mendukung ya. Alhamdulillah keluarga Kalau saya itu, untuk menguatkan keluarga itu bagaimana? Bahwa bisnis yang sampean jalani ini bisnis yang apa ya? Yang benar untuk saya, yang ya cocok lah. Jadi, untuk meyakinkan keluarga awalnya gimana? betul. Ini pertanyaan bagus bagi saya. Jadi terkadang ya tidak semua orang itu diberikan support oleh orang tuanya untuk menjalankan usaha, karena namanya usaha ini pasti berhadapan dengan modal. Ya. Nah, itu pasti. Nah, karena kekhawatiran orang tua anaknya gagal. Ya. Cuman gini, sebagai anak kita perlu memberikan keyakinan yang penuh kepada keluarga kita. Artinya gini, kita jangan pernah ada di posisi atau garis yang di zona yang tidak aman. Kita harus, ibaratnya kita mau sekolah, kita menseleksi dulu sekolah mana yang sekiranya itu membawa kita itu lebih baik. Yang bukan berarti tidak semua sekolah itu atau sekolah itu tidak baik ya. Artinya kita dapat memilih, karena ada pilihan. Kita harus memilih sampai benar-benar ada di titik aman. Kita sampaikan kepada orang tua, kita ceritakan sedetail mungkin. Pas 2016 itu. Pada 2016 memang dari sebelumnya saya ada di usaha, makanya bentuk keyakinan orang tua itu saya tidak pernah menceritakan kepahitan kepada orang tua. Jadi kalau kita selalu menceritakan kepahitan kepada orang tua, ada titik rasa besar kekhawatiran bagi orang tua, anak saya gagal di ini. Sekalipun tidak merugikan orang tua, sekalipun modal itu murni dari pribadi kita, tapi sudah berpengaruh kepada pola pikir orang tua. Orang tua itu rasa khawatirnya itu sangat tinggi kepada anaknya. Ya betul. Betul. Makanya jangan sampai kalau kita gagal, jangan sampai kita menceritakan terlalu parah. Membebani Jadi orang tua. pikiran orang tua itu bakalan terpengaruh. Gitu. Jadi apapun yang kita hadapi di lapangan, jangan sampai kita ceritakan. Kita menceritakan itu yang manis-manis saja kepada orang tua. Sehingga orang tua saya itu tidak kamu jangan usaha di sini, enggak. Apapun bagi saya, pilihan yang terbaik bagi saya, orang tua selalu mensupport. Nah, berkat itu tadi,
berkat bagaimana kita memberikan keyakinan dan jangan pernah menceritakan kegagalan kepada orang tua, itu kuncinya. Sampai akhirnya Sampai akhirnya saat sekarang saya juga menafkahi seorang istri ya, menafkahi seorang istri dengan hasil susah payah itu tadi. Iya. Meskipun tidak sebesar usaha-usaha yang lain. Dari usaha yang sudah digeluti oleh sahabat Faiz ini, sudah pernah menawarkan atau sudah pernah mengajak kader-kader kita, kader Ansor atau kader dari NU semisal untuk ya ayo kita belajar bareng, kita ayo kalian belajar ke rumah, nanti kita ajarin kayak gini. Sudah pernah enggak? Alhamdulillah saya bercerita ya sedikit, bukan berarti saya ingin menyombongkan diri, mohon maaf sebelumnya. Pantas sombong sampean. Menyombongkan diri enggak apa-apa karena perjalanan sampean ya dari 2016 sampai sekarang, dan itu sudah terbukti, itu sudah bisa dibuktikan. Bukan gini maksudnya sahabat, apa ya Enggak istilahnya? apa-apa, tinggi sedikit enggak apa-apa. Ada salah satu Karena kan enggak sahabat ngomong saya, gosong, karena kan enggak ngomong gosong ya, Men. ini cerita sahabat saya yang memang berkebutuhan untuk mencukupi keluarganya, yang mana pada COVID ya. 2019 bulan Maret itu dia terkena PHK oleh pekerjaannya gitu, PHK, sehingga dari cicilan juga dia susah untuk membayarnya, kemudian juga mencukupi keluarga. Akhirnya saya memberikan solusi kepada sahabat saya itu, teman saya itu, ayo meskipun kecil-kecilan. Itu kader Ansor ya? Itu kader Ansor. Iya. Itu kader Ansor, meskipun kecil-kecilan atau pendapatan masih kecil, kita harus telaten menjalani. Saya punya backlog jamur 200 backlog, sampean bawa ke rumahnya. 200 backlog itu yang 200 nganggur apa backlog. yang dipakai sampean? Sebenarnya dipakai. Oh, Sebenarnya dipakai. sama Cuman sampean cuman gini. Karena pada saat itu hampir mau berbuah ya, istilahnya pada hampir berbuah. Karena sahabat saya itu butuh, teman saya itu butuh, hanya saya kasih untuk memberikan pekerjaan lah, bagi bantu-bantu dari hasil panen setiap harinya biar dia bisa jual. Kalau berhubungan masalah permodalan, ya saya hanya bisa membantu itu tadi. Jamur yang atau backlog yang saya sudah siap berbuah itu tadi saya kasih untuk sahabat saya itu. Dan alhamdulillah karena sampai pada dia punya lapangan pekerjaan Di jamur itu. berarti tidak meninggalkan, sebenarnya masih belum melanjuti lah. Masih, kata beliau, saya masih ingin melanjutkan itu tadi, dan biar orang tua saya yang akan menguruskan gitu. Akhirnya ya saya juga berbangga kepada sahabat saya itu, bentuk keuletannya. Dia juga, saya bilang jangan kita pernah menanamkan rasa gengsi atau rasa malu kalau selagi kita itu mau hidup di dunia. Karena itu penting, kita itu menyambung hidup. Ya penting saja sudah, sahabat. Libet saya kalau ngomong itu. Iya, sahabat Faiz ini memang menginspirasi ya. Ya, kita datangkan ke sini, ke Jas Ansor ini karena memang benar-benar menginspirasi. Ya, di usahanya itu beliau kelola sendiri, kemudian sampai pendistribusian ke keliling desa-desa Betul. itu didistribusikan Itu benar. sendiri. Kemudian mengelola keuangan sendiri, dan itu yang bikin inspiratif sebenarnya. Sebenarnya gini, kita terpaksa dalam posisi penting itu perlu ya. Artinya kenapa terpaksa di posisi yang penting? Namanya juga terpaksa, ya juga penting kan ya. Iya. Satu, kalau kita namanya kepepet, rasa malu pasti kita singkirkan dulu terlebih dahulu demi sesuatu hal yang kita inginkan juga terwujud gitu.
kalau kita ini tekad kita masih belum sampai garis itu, kita tidak bakalan akan mewujudkan mimpi kita gitu. Artinya ya kita harus susah payah ya, karena memang ini kalau kita mau berbuat ya sekali harus berbuat Ya. Sampai total ya, harus sampai total total, ya. Kita mau mandi jangan separuh-separuh. Kalau sudah basah semua harusnya. Itu. Jadi apapun, sekalipun kita masih belum memiliki pemasaran. Ini cerita saya sahabat ya. Karena pada saat itu karena usaha saya masih kecil, pengepul ataupun para tengkulak jamur itu masih belum kenal juga, sekalipun mau ngambil tidak memenuhi Kriteria. kapasitas atau kebutuhannya, permintaannya sana. Karena kecil, usaha saya kecil. Akhirnya mau tidak mau saya keliling. Karena gini, masa perbuahan sebenarnya jamur, permintaan itu sudah ada dari tengkulak permintaan itu. sudah ada. Tapi permintaannya besar. Permintaan besar. Tidak bisa dipenuhi. Saya tidak oleh bisa sampean. memberikan memenuhi. Kalau sekarang kebutuhannya. bisa enggak? Dengan Alhamdulillah backlog yang 2000 sekarang itu kira-kira bisa enggak? sudah memenuhi dari kebutuhan Tengkulaknya ada tengkulak. sudah? Alhamdulillah sudah ada dua Alhamdulillah. dari tengkulak itu. Berarti tadi. enggak keliling lagi sampean. Tetap Tetap karena keliling. memang berlebihan dari segi kebutuhan. Dan sudah tengkulak ada itu, pelanggan tetap juga. saya ya. sudah punya pelanggan tetap karena saya juga tidak enggan untuk diam diri di rumah untuk apalagi Iya kan karena sudah terbiasa kan. terbiasa. Saya kasihan juga kepada pelanggan-pelanggan saya yang sudah ada di desa-desa Iya. itu menanyakan kalau saya tidak keliling, mana mas, kok tidak jual kemarin, mana mas, nggak ada jual. Itu lingkup Gitu. kecamatan Kerejengan. Saya lingkup kecamatan. Tidak pernah keluar Tidak Kerejengan. pernah keluar Kerejengan. Alhamdulillah dari awal mulanya warga masyarakat kecamatan kami yang khususnya ada di Kerejengan ini banyak yang tidak suka atau bukan tidak suka, masih belum mengenal. Ya. Belum mengenal jamur macam apa ini. Ya. Jamur jenis apa? Ya. Oh, awalnya enggak ada yang tahu. Enggak ada. Ada, bukan enggak ada sih sebenarnya. Sedikit lah yang Sebagian, mengenal ya. sebagian. Saya tawarkan dan juga saya memberikan solusi, sahabat. Artinya ini bentuk apa ya? Saya mengatakan Tanggung jawab. Bukan tanggung jawab, gini. Mensiasati lah. Ya. Gimana sekiranya orang tertarik itu. Ya. Ini strategi bisnis. Itu enggak apa-apa kalian sampean buka di sini. Betul, Nggak saya apa-apa. ingin menyampaikan ini Itu bagi rahasia sahabat-sahabat. dapur loh. Rahasia dapur tidak masalah. Enggak Yang masalah, penting oke. bermanfaat Biar untuk bisa sahabat-sahabat bermanfaat semuanya. buat Iya, sahabat-sahabat. betul. Oke. Gini, saya ceritakan. Kalau kita itu mau menawarkan produk, sekiranya produk kita itu laku, atau marketing, strategi marketing itu, kita wajib mengetahui tata cara agar supaya orang itu juga bisa melakukan yang sama. Contoh, saya berhadapan dengan konsumen, Ya. dia yang mengelola atau yang mengkonsumsi produk yang saya tawarkan. Dia masih belum mengetahui ini diolah bagaimana Ya. caranya. Iya. Nah, itu wajib kita tahu, sahabat. Sekalipun kita masih Berarti belum praktek ya. Sambil ngajarin. Kita Olahnya. ngajarin. Jadi sales. Iya. Ini gini, Bu. Sampean kalau mau buat tumis, sampean bumbu tumis itu ya ada bumbu bawang putih, Bawang merah semuanya. istilahnya bawang merah, terus kemudian ada lada, macam-macam tumis itu yang saya sebutkan. Seperti olahan kangkung. Padahal pada saat itu saya masih juga nggak tahu. Ini nggak tahu yang gimana juga mau ngelola jamur, saya nggak pernah Tapi kan sampean sudah searching kan, sudah. Nggak, ini waktu pada saat itu secara otodidak, karena dulu saya pada waktu mondok saya suka numis kangkung di belakang pondok itu banyak kangkung, saya tumis, ya mungkin sama lah, nggak jauh beda dengan cara olahan itu tadi. Akhirnya saya menyampaikan, tapi kalau untuk dibuat crispy ya, saya menyampaikan. Jadi Ibu ada dua, Bu. Kalau mau buat crispy atau tumis, kalau tumis seperti ini yang saya sebutkan tadi, seperti kita mengolah kangkung. Kemudian kalau kita buat crispy, sekarang sudah ada
tepung crispy tepung itu. crispy yang gampang Tambah instan. atau mungkin kalau sampean mau meracik sendiri pakai tepung terigu atau tepung tapioka, sampean buat 2 adukan basah atau olahan basah, tepung basah atau juga tepung kering. Nah, tepung basah itu untuk kita celupkan jamur itu tadi. Cuci dulu, celupkan, lalu kita ditabur dengan tepung kering itu tadi. Intinya diajarkan Saya sama mengajarkan. sampean. Diajarkan Akhirnya gitu. karena orang juga penasaran kan, penasaran bagaimana rasanya, kemudian ini sangat apa ya? Dari segi bahan-bahan juga sangat gampang Sederhana. lah, tidak menyusahkan ibu-ibu untuk mengolah masakan di dapurnya. Akhirnya membeli. Nah, itu strategi, sahabat. Itu ada Perlu. saing enggak kalau di lingkup Kecamatan Gerejengan? Alhamdulillah, sebelumnya saya mendengar kabar dari sekitar warga itu ada di desa lain yang memproduksi jamur itu tadi, cuman tidak berlangsung lama. Akhirnya Bosan mungkin ya. mungkin bosan Atau tidak, atau pahit tidak saja. telaten Enggak atau telaten, tidak, ya. masih belum. Setelah itu saya muncul yang berproduksi atau berbudidaya satu-satunya di PAC atau di kecamatan, satu-satunya pembudidaya jamur di Kecamatan Gerejengan. Dan sekarang ada berapa? Sekarang sudah ada tiga cabang atau 3 kemitraan. Termasuk yang di Petemun itu. Karena Kedung Caluk. Kedung Caluk ada. Ada Kedung Caluk di Dusun Keranganyar. Di Sentong ada Di kayaknya. Sentong itu bukan mitra Oh, saya. bukan mitranya. Termasuk di Kerangren, sahabat saya itu tadi. Itu. Enggak di lingkup lain ada enggak? Bukan yang hanya di kemitraan sampean. Yang di lain. Sekarang ada baru rumah jamur atau rumah jamur ini. Itu enggak takut tersaingi sampean. Saya nggak pernah takut. Bahkan saya gini, saya ingin di wilayah kecamatan saya ini memperbanyak UMKM khususnya yang berbudidaya jamur tiram. Nah, saya ingin merekrut atau memberikan pelatihan kepada kader kita, kader Ansor untuk itu tadi. Saya pernah menyampaikan gini ke desa Opo-Opo ya. Di sana ada pemuda yang memang ulet ingin berusaha. Akhirnya saya kumpulkan. Itu kader kita itu. Itu kader kita. Ya. Itu kader kita. Saya menyampaikan, ayo sampean wujudkan UMKM yang benar-benar dikelola anak muda di desa kalian. Saya tidak pernah takut sampean menyaingi, sekalipun sampean itu lebih besar ya, saya katakan lebih besar daripada saya itu tidak akan pernah takut, karena rezeki ataupun garis sudah dari Allah ya. Masing-masing ada takarannya untuk kita. Jadi kalau kita bisa memberikan ilmu kepada orang lain, maka ada jariyah yang kita peroleh gitu. Ya. Itu yang saya tanamkan, yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Jangan pernah kita merasa tersaingi. Karena ini terbukti ya, contoh ini sudah. Contoh saya di pengalaman saya ini ada di desa Kedung Caluk itu, dia belajar sudah usianya sekitar 35 tahun. 35 tahun dia dikejar oleh kebutuhan keluarga. Akhirnya dia konsultasi, saya Mas pengen buat juga, gimana caranya? Ayo saya belajar, kasih ilmunya. Ayo saya ajak, saya praktekkan. Lalu kemudian, loh gimana kalau jamur saya ini nanti mengganggu dari pelanggannya sampean atau merusak pelanggannya sampean? Silahkan, pelanggan saya kalau beli ke sampean ambil, nggak apa-apa. Ternyata setelah dia produksi itu, dia tidak satu pun mengganggu dari pelanggan saya. Karena kenapa? Dia itu menjual olahannya. Dia produksi jamur sendiri, lalu dia jual olahan. Dia buat olahan, dia kreatif orangnya. Satu pun tidak pernah mengganggu dari pelanggan saya. Gitu. Saya
apa ya, ini bentuk-bentuk Allah itu kalau mau ngasih jalan sudah ada di rel masing-masing ya, gitu. Bahkan ini sama sekali tidak mengganggu dari pelanggan-pelanggan saya itu tadi. Nah, ini benar-benar terjadi. Makanya pada saat itu keyakinan saya sudah pada saat ini saya tidak akan pernah takut untuk membuka peluang-peluang bagi kader-kader yang lain. Itu yang saya tanamkan. Luar biasa sahabat Faiz ini. Oke, tadi kita sudah mendengarkan perjalanan sahabat Faiz di bidangnya ya, di bidang bisnis, di bidang ekonomi, bergelut di jamur. Nah, sekarang kita korek bagaimana pengalaman sahabat Faiz di Ansor. Nah, pengalaman yang paling berkesan sehingga sahabat Faiz memutuskan untuk tetap berkhidmah di Ansor. Satu, kita percaya kepada barokah. Saya percaya kepada barokah. Apa yang saya jalani mulai dari keluarga atau dari saya pribadi itu banyak barokah yang sudah saya rasakan. Salah satunya, saya bukan mau menceritakan aib ya dari keluarga pribadi, cuman mungkin jadi pengalaman untuk sahabat-sahabat semuanya yang mungkin memiliki kejadian yang sama dalam keluarganya. Ada percekcokan, namanya keluarga ya, pasti tidak akan pernah kalau bahasa sini itu luput ya. Keluarga yang baru apa? Keluarga orang tua maksudnya, orang tua. Kan sekarang punya 2 keluarga. Iya. Tidak akan pernah bisa menghindari dari permasalahan keluarga. Itu kunci dalam keluarga ya. Artinya selalu banyak perdebatan atau perbedaan pendapat dalam keluarga saya itu, artinya berantakan lah, selalu berantakan, entah dari segi ekonomi, terus kemudian dari segi mungkin kontrol ego masing-masing, atau saya juga menyebutnya itu lebih mudah itu karena ego ya, mungkin ego. Terus kemudian yang kedua ekonomi, ekonomi. Terus yang ketiga mungkin tingkat ibadah dari keluarga itu salah satu itu masih belum tekun. Bukan berarti saya ingin mengajari sahabat-sahabat semuanya untuk sahabat Faiz sok religius. Enggak, ini saya bercerita pengalaman saya pribadi. Bagaimana sekiranya sahabat-sahabat atau penonton di sana itu mungkin ada yang kejadian yang sama. Setelah saya mengikuti organisasi, ini bukan jadi sales organisasi ya, tapi mudah-mudahan menjadi manfaat ya. Menceritakan pengalaman. Ya. Setelah saya mengikuti organisasi Ansor pada waktu itu, alhamdulillah, karena dalam kegiatan-kegiatan keagamaannya, MDS ya, Rijalul, kita mengadakan pengajian, mengadakan kajian-kajian keagamaan, alhamdulillah. Apalagi sholawatan yang kita sempat rutin ya kita jalani bersama-sama. MDS itu ya. Barokah dari doa-doa yang kita kumpul, meskipun ada 10 atau 15 orang itu tadi, doanya diijabah sama Allah. Sehingga saya benar-benar nangis pada sholawatan itu, meminta kepada Allah, ya Allah, apa yang terjadi pada keluarga saya pada saat itu, saya minta kepada Allah, berikanlah cara atau solusi atau petunjuk untuk keluarga kami supaya seperti orang-orang yang lain yang pada saat itu bahagia. Saya minta seperti itu. Di setiap kegiatan Rijalul. Setiap kegiatan Rijalul, apapun permasalahan dalam keluarga saya, berikan petunjuk, berikan solusi agar keluarga saya itu lebih baik.
Berarti yang paling berkesan di Sahabat Faiz adalah mengikuti kegiatan di Jalul Ansor. Mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Keagamaan di Jalul Ansor. Karena gini, ini janji Allah ya. Intan surullah yansurkum. Allah itu tidak akan pernah mengkhianati atau ingkar janji kepada janjinya. Siapapun orang yang berjalan menolong di agamanya Allah, Allah itu tidak akan pernah berjanji atau tidak pernah mengkhianati. Allah itu berjanji kepada makhluknya untuk Tetap memberikan kemakmuran kepada makhluk itu tadi gitu. luar biasa Sahabat Faiz. Itu yang saya sadari. Ternyata selain bergelut di Ansor, hikmahnya Sahabat Faiz juga bergelut di takmir. Sekarang sudah jadi ustadz. Sudah jadi ustadz. Apalagi ya dengan pengalaman ya manis pahitnya kehidupan. Manis pahitnya proses. Jadi sahabat. semakin bijak, sudah punya istri juga. Harus semakin bijak kalau punya istri. Nah, ini yang terakhir Mas Faiz ya, yang terakhir Sahabat Faiz. Ini yang terakhir. Saya juga belajar dari sahabat ketua ya. Sahabat ketua itu selalu tertimpa oleh musibah atau permasalahan. Dia menghadapi dari tiga masalah itu tadi, menyelesaikan permasalahan itu dengan benar-benar ringan pemikiran. Oh iya, sahabat ketua kita kan Saya sempat bertanya memang, ya, bukan slow. saya ingin merendahkan sahabat ketua, saya sempat bertanya. Ini dengan cara bahasa saya. Apa kengtang ketua ria tak di pekeran itu. Itu yang saya ada di pikiran saya. Tapi alhamdulillah selama sahabat atau ketua kami ini memiliki masalah, dia tidak akan pernah menarik kadernya atau anggotanya terlibat dalam masalah itu. Itu luar yang saya perlu luar biasa berikan luar reward biasa kepada sahabat ketua ini. Oke, terakhir sahabat. Siap. Sekarang kan Sahabat Faiz sudah berkeluarga ya, sudah memiliki istri, Betul. ya kan? Betul. Masih satu, masih. Insya Allah sampai akhir satu. Insya Allah sampai akhir Insya Allah sampai akhir satu. Nah, karena kan godaan-godaan di luar kan enggak tahu kita sahabat ya. Mudah-mudahan saya dibutakan sama Allah untuk melirik wanita-wanita yang. Oke. Nah, contoh suami-suami takut istri. Nah, kan sudah berkeluarga. Nah, kira-kira bisa enggak nanti ke depan Sahabat Faiz ini bisa tetap berkhidmat di Ansor, di NU, dan juga memenuhi hak istrinya, hak lahir, hak dohir, hak batinnya. Saya insya Allah saya Karena saya ingat betul perkataan Sahabat Anas. Kemarin juga saya sempat singgung itu dengan Sahabat Ketua Basori. dan itu kayaknya Sahabat Anas waktu itu juga ya bilang ke sampean juga, ke saya juga. Betul. Kan waktu itu sampean masih belum nikah. Nah, ya saya ingat ya, awas nanti ketika sahabat-sahabat ini nikah ya, berkeluarga ya, saya lihat apakah masih tetap bisa berkhidmat di Ansor sampai malam gitu katanya. Gimana Gini, kalau saya menanggapi masalah itu, dulu saya pernah mengatakan kepada Sahabat Anas. Saya menyebutkan ya, dan sekaligus klarifikasi kepada Sahabat Anas. Mungkin dulu itu sombong-sombongnya Sahabat Faiz ya. Karena ruang lingkupnya masih pada saat itu besar untuk organisasi, karena masih belum berkeluarga. Saya pernah menyampaikan, engkau ria tak kerah adina Ansor. Ya. Engkau ria tak kerah pas tak andik bektoh nang Ansor. Ya. Artinya selalu mau kapanpun Ansor memanggil, saya selalu hadir. Dulu. Ya.
panas dingin untuk menjawab ini. Cuman gini, yang alhamdulillah pada saat titik sekarang ini saya tidak pernah ingin keluar dari Ansor. Dan kemudian saya mudah-mudahan Allah ini mengijabah doa saya sampai akhir hayat, selama nafas saya ini masih hidup di dunia, saya akan berkhidmat di Ansor sampai Allah ini mencabut dari titik akhir nafas saya. Waduh, keren. Sekalipun Keren. mohon maaf istri masih sedikit belum memberikan izin ya. Untuk berpulang malam khususnya, Sebenarnya bukan berat, untuk berat. mengikuti ansornya. Mengatakan ini berat sebenarnya. Betul. Istri sudah tahu dari dulu ya. Saya juga berada di organisasi sudah tahu. Tapi kan Cuma sudah dijelaskan. pulang malamnya yang tidak setuju. Karena ansor ini kalau sudah bilang gila ansor, kita tidak mengenal waktu. Jam 3 bahkan sampai pagi kita masih tetap berdiskusi. Nah itu gila ansor. Tapi ya mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Kita berkhidmat di ansor ini menjadikan suatu manfaat atau pengalaman yang baik agar supaya kita itu mengkorek sejarah para muassis, para pejuang-pejuang ansor, pejuang Nahdlatul Ulama, khususnya para muassis yang telah pada saat itu mendirikan, yang berjuang melawan faham-faham lain pada waktu itu. Kita juga harus meneruskan, karena kita harus yakin bahwasanya kalau kita mau diakui sebagai santri, ya kita harus tunjukkan kesantriannya, gitu. Ya, betul. Itu Itu di luar konteks, di luar konteks, Polda. Polda. Di luar konteks Polda. Tapi ya pengalaman itu mungkin juga akan saya alami, sahabat-sahabat lain Pasti alami. nanti bakalan sama sahabat Umam bakalan mengalami. Sahabat yang lain yang belum menikah, yang sekalipun sampai sekarang memberikan masih, izin sepenuhnya, pasti ada polemik yang lain, ada permasalahan yang lain selain organisasi. iya, Itu pasti makanya untuk itu persiapan untuk ke sana. Nah, apa yang kira-kira yang harus dipersiapkan? Cari solusi sendiri. Karena pada saat itu sekarang juga saya mumet dengan memikirkan masalah itu gitu loh. Cuman saya ketika berhadapan atau terjadi suatu permasalahan, saya sikapi dengan cara, karena kita pasti memiliki cara masing-masing yang berbeda. Yang berbeda. Okay. Kalau kita meniru ya, misalkan sampean mengalami permasalahan yang sama, diberikan solusi yang sama, yang jelas solusi itu tidak bakalan selesai mengakhiri permasalahan itu. Tapi setidaknya kan yang harus mungkin kita, solusi lain, yang cara harus yang lain. yang harus dilakukan adalah cara kita berkomunikasi, mengkomunikasi